Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan sebuah rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Amalaviari dari Aceh, Fajar Arifani dari Gempol, Noah Supian dari Majalengka, ZRCO Musik dari Malaysia, Haidar Ali dari Jepang, Putu Sanga dari Bali, dan Yani Ham dari Probolinggo, Misna Device dari Pekanbaru, Feldi Fuasi dari Lampung, dan Lisa Alesa dari Pengandara. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa nanti di next video ya, soalnya Mimin nyebutinnya dari urutan yang paling bawah. Hehehe. Pasti nanti Mimin sapa kok. Tetap pantangin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Siddharth Law 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari seorang pria bernama Siddharth Roy yang telah memandang kehidupan sebagai alam yang diatur oleh logika dan kebutuhan fisik dasar. Siddharth adalah yang mempunyai kehidupan sangat mewah dan sangat royal. Siddharth juga selalu melakukan kegiatan yang kurang menyehatkan badan seperti makan, tidur, dan keintiman yang membuat hidupnya selalu santuy. Namun di saat itu Siddharth sedang mengalami emosi yang sangat tinggi, yang mana Siddharth pulang ke rumah lalu menghancurkan barang-barang yang berada di depan matanya. Sehingga ibu, ayah, dan adiknya sangat ketakutan sekali setelah melihat Siddharth yang mengamuk seperti kerasukan seorang iblis. Yang mana di saat itu Siddharth hampir saja membunuh temannya yaitu Babu. Siddharth kemudian mengancam kedua orang tuanya agar tidak usah mengurusi hidup Siddharth yang kini sedang kacau. Dan kemudian Siddharth pergi dari rumahnya dalam keadaan masih terbawa sebuah emosi yang sangat tinggi. Di saat itu Siddharth pergi ke sebuah gedung untuk menemui seseorang. Siddharth kemudian melawan petugas keamanan karena Siddharth telah menabrak beberapa motor yang berada di tempat tersebut. Yang akhirnya Siddharth yang telah melumpuhkan para penjaga itu lalu masuk ke dalam gedung itu. Di dalam gedung terlihat seorang wanita cantik bernama Indumati yang baru saja selesai mandi. Indumati merupakan seorang wanita satu-satunya yang disayangi Siddharth yang ternyata adalah kekasih tercintanya. Tak lama kemudian Siddharth pun tiba di dalam kamar Indumati yang mana kedatangan Siddharth ingin meminta maaf. Namun Indumati tidak sama sekali memaafkan Siddharth karena telah melakukan sesuatu kesalahan. Siddharth kemudian memeluk Indumati dan ingin mengecup Indumati. Spontan Indumati langsung menampar Siddharth dengan sangat keras sehingga Siddharth terkapar dan pingsan. Dan setelah itu Indumati pergi dari ruangan yang meninggalkan Siddharth yang masih pingsan. Kembali ketahuan, lalu di saat itu Indumati sedang mendaftar di sebuah kampus dan menjadi murid baru. Karena pindahan, Indumati kemudian diajak jalan-jalan untuk mengelilingi seluruh ruangan yang berada di kampus tersebut. Di saat itu Indumati masuk ke dalam lab komputer karena Indumati suka sekali belajar komputer. Sontak Indumati kaget setelah melihat ada seseorang pria yang berada di sana, yaitu Siddharth. Yang mana Siddharth sedang melakukan wik-wik dengan siswi lain di dalam lab tersebut. Indumati kemudian keluar dari ruangan itu karena jijik melihat hal yang seperti itu. Namun Siddharth memerintahkan Indumati untuk menjaga di pintu agar tidak ada lagi orang yang melihatnya. Indumati kemudian menunggunya di depan pintu lab tersebut. Tak lama kemudian ada dua orang siswi yang hendak masuk ke dalam lab itu karena ingin melakukan kelas tambahan. Indumati kemudian melarang dan mencegah dua siswi tersebut agar tidak masuk ke dalam dengan alasan yang lain. Dan tak lama kemudian Siddharth keluar dari lab tersebut dalam keadaan segar bugar karena setelah melakukan sebuah olahraga ekstrim yang menyegarkan otak dan juga badan. Sementara itu Indumati sangat jijik karena Siddharth telah melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Esokan harinya Indumati berangkat ke kampusnya dan menjadi hari pertamanya. Di saat itu Indumati melihat Siddharth yang turun dari mobil sembari menyikat giginya. Seperti kehidupan Siddharth tidak sama sekali memiliki peraturan yang diterapkan dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam kelas yang mana di saat itu ada beberapa siswa yang telat dan Pak dosen pun memerintahkan mereka untuk keluar. Namun berbeda dengan Siddharth yang asal masuk namun tidak dimarahi oleh Pak dosen dan tidak disuruh keluar. Yang di saat itu pun teman sebangkunya rela menyobek selembar kertas dan memberikan penanya kepada Siddharth. Dan tak lama kemudian Siddharth pun keluar dari kelasnya lalu meninggalkan selembar kertasnya di atas meja Pak dosen. Seketika itu Indumati sangat heran sekali karena tidak ada yang berani menegurnya sama sekali. Indumati selalu memperhatikan Siddharth yang di setiap harinya selalu sikat gigi di dalam mobil. Siddharth juga terkadang tidak memakai alas kaki ataupun tidak mandi. Yang mana Indumati mengira Siddharth tidak pernah memiliki gaya hidup yang normal seperti orang yang lainnya. Namun Siddharth juga rajin datang ke perpustakaan kampus untuk membaca buku. Dan terkadang Siddharth juga membaca buku sambil berjalan yang membuat Indumati semakin heran.
Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Siddharth datang terlambat dan selalu meminta kertas dan pena dengan teman sebangkunya. Di saat itu, Pak dosen sedang memberi soalan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk sekedar menambah wawasan saja. Namun di saat itu Pak dosen sedang memberikan kisi-kisi tentang pertanyaan tersebut. Seperti biasa, Siddharth ingin keluar terlebih dahulu. Pak dosen kemudian memerintahkan Siddharth untuk duduk kembali dan menjawab soalan yang telah diberikan. Siddharth kemudian menjawab soalan tersebut dengan santuy dan dengan wajah datarnya, yang membuat Pak dosen serta mahasiswa dan mahasiswi lainnya terpelongo keheranan. Indumati juga langsung kaget setelah melihat Siddharth yang Indumati kira adalah anak yang bodoh, melainkan memiliki pikiran di luar nalar. Yang akhirnya Siddharth keluar dari ruangan tersebut. Indumati kemudian mengatakan kepada teman sebangkunya, "Aku kira anak itu sangat bodoh sekali, melainkan mempunyai bakat yang terpendam," ungkap Indumati. Teman sebangkunya kemudian mengatakan bahwa Siddharth adalah anak yang paling terpintar di kampus tersebut dan seringkali memenangkan kejuaraan olimpiade dalam perlombaan apapun, yang membuat dosen serta siswa lainnya tidak berani mengusiknya. Siddharth juga mendapat julukan The King of Campus. Indumati kemudian menghampiri Siddharth karena ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai keseharian dan rahasia Siddharth bisa menjadi orang seperti itu. Kembali ke Siddharth yang mana di saat itu ia telah dibawa oleh seseorang pria bernama Prithvi pulang ke rumah karena telah pingsan di sebuah gedung. Di saat itu seorang pria bernama Prithvi yang merupakan ahli psikolog dan telah membawa Siddharth pulang bertanya kepada ibu Siddharth, yang mana Siddharth sangat aneh sekali dengan tingkah laku dan emosi yang telah ditampakkan sangat berbeda sekali dan dengan orang pada umumnya. Ibunya Siddharth kemudian mengatakan di masa lalu ayahnya Siddharth suka sekali dengan membaca buku, sehingga ayahnya Siddharth sampai membuat perpustakaan di dalam rumah untuk mengisi kejenuhan ayahnya tersebut. Ayahnya Siddharth selalu membaca buku sembari mengurus Siddharth karena ibunya Siddharth sibuk dalam hal yang lain dan menjadi seorang kutu buku. Di saat itu ayahnya Siddharth selalu mengajak Siddharth untuk membaca buku dan mendongengkan Siddharth hingga tidur dengan buku-buku itu. Sehingga ketika Siddharth tumbuh menjadi anak-anak, Siddharth seketika itu memiliki hobi dan kegemaran seperti ayahnya, yaitu membaca buku. Siddharth yang hampir tidak pernah memainkan mainan yang lebih memilih membaca buku. Dengan berjalannya waktu, ibu Siddharth sangat khawatir dengan Siddharth yang tidak pernah keluar rumah untuk bermain dan terkena sinar matahari agar sehat. Ibu Siddharth selalu memerintahkan Siddharth untuk masuk ke dalam kamarnya karena Siddharth terkadang jarang sekali untuk tidur dan lebih memilih untuk pergi ke perpustakaan itu untuk membaca buku, yang mana Siddharth memiliki jejak ayahnya yang menjadi kutu buku yang menjadikan sebuah hobi. Sampai-sampai Siddharth juga sering sekali tidak makan dan lebih memilih membaca buku. Di saat Siddharth ingin mengambil buku yang berada di rak paling atas, Siddharth kemudian menaiki sebuah tangga untuk mempermudahnya untuk mengambil buku tersebut. Namun Siddharth tiba-tiba terjatuh dan tangan kanannya terluka sampai mengeluarkan darah, yang membuat ibu Siddharth sangat khawatir karena bisa menyebabkan sebuah infeksi. Siddharth kemudian mengatakan, "Ini tidak apa-apa, Ma, karena setelah aku membaca buku aku mendapatkan pengetahuan bahwa luka yang hanya sekecil itu tidak mengakibatkan infeksi," ungkap Siddharth. Dan setelah itu Siddharth membaca buku-buku dalam keadaan tangannya yang terluka. Ketika Siddharth berumur 7 tahun, yang mana di saat itu kakeknya telah meninggal dunia, ayahnya kemudian memeluk Siddharth karena takutnya Siddharth akan menangis karena belum bisa menerimanya. Namun sebaliknya, Siddharth malah mendorong ayahnya agar tidak memeluk Siddharth dengan erat. Siddharth kemudian mengatakan, "Ayah, mengapa kita harus bersedih? Setelah aku membaca buku, jika kita bersedih maka itu sama saja dapat menyebabkan gangguan mental," ucap Siddharth. Dan setelah itu Siddharth masuk ke dalam rumahnya dengan tidak merasakan kesedihan apapun. Dan dari situlah Siddharth terlihat sangat aneh dan berbeda karena selalu keseringan membaca buku. Setelah Siddharth sudah beranjak dewasa, di saat itu Siddharth baru saja mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin makan ayam goreng. Sontak ibunya sangat senang sekali dan ibunya meminta kepada Siddharth agar memberikan waktu 2 menit untuk menyiapkannya. Seketika itu otaknya Siddharth berubah menjadi timer, yang mana di saat itu ibunya telah melebihi waktu 2 menit. Siddharth kemudian melihat ke arah tanaman-tanaman yang berada di halamannya, yang mana di dalam otaknya sudah tergambar khasiat serta vitamin-vitamin yang terdapat dalam tanaman tersebut. Siddharth akhirnya memakan tanaman yang menurut Siddharth banyak mengandung vitamin dan zat besi. Dan tak lama kemudian ibunya membawakan makanan yang diinginkan oleh Siddharth. Namun ibunya sangat kaget karena tiba-tiba saja Siddharth memakan sebuah daun tanaman. Seketika itu, Siddharth menolak makan ayam goreng dan memilih makan tanaman tersebut karena memiliki khasiat yang tinggi dibanding ayam goreng. Dan di saat itu pun ibunya semakin heran dan merasa aneh dengan Siddharth yang semakin besar semakin membingungkan. Di malam hari ibu dan ayahnya pergi berkeliling kemana-mana karena Siddharth tiba-tiba saja menghilang. Tak lama kemudian mereka telah menemukan Siddharth yang sedang tidur di tengah jalanan. Kini ibu dan ayahnya semakin bingung dengan tingkah laku Siddharth yang semakin aneh.
Yang akhirnya Siddharth mau untuk tidur di rumah karena ibu dan ayahnya sangat khawatir. Namun Siddharth masih saja selalu membaca buku di mana-mana di tempat ia berada. Ibu dan ayah yang semakin takut anaknya terobsesi dengan apa yang dituliskan di dalam buku yang Siddharth baca. Keesokan harinya Siddharth sudah tersadar dari pingsannya. Siddharth kemudian keluar dari rumah tanpa seizin kedua orang tuanya dan orang tuanya hanya melihat saja. Setelah itu Siddharth berhenti di tengah jalan untuk menghidupkan rokoknya, namun Siddharth tidak mempunyai korek. Siddharth kemudian menghampiri seorang wanita yang sedang menunggu bus. Setelah itu Siddharth meminta korek api kepada wanita tersebut. Namun Siddharth mengambil paksa tas milik perempuan tersebut dan menemukan rokok di dalam tasnya. Di saat Siddharth ingin meminta korek kepada seorang ibu-ibu, tiba-tiba saja ada seorang yang menyalakan rokoknya dengan korek, yang mana adalah Radha yang merupakan saudara perempuannya Siddharth. Namun Siddharth tidak terlalu akrab dengan Radha. Radha yang kemudian mengatakan bahwa Indumati tidak ingin lagi bertemu dengan Siddharth. Dengan alasan Indumati sudah sangat kecewa dengan Siddharth karena cuma hal sepele Siddharth menjadi marah dan mengamuk terhadap Indumati. Namun Siddharth masih terus memaksakan diri untuk mencari Indumati sampai ketemu. Di sisi lain Indumati sedang menceritakan semuanya kepada Prithvi mengenai tingkah laku yang dialami oleh Siddharth. Yang mana di saat itu Indumati mulai mempunyai perasaan terhadap Siddharth karena sangat kagum dengan kelebihan yang ia punya. Di saat itu Indumati mengikuti Siddharth yang keluar dari ruangan yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebiasaan Siddharth. Yang mana di setiap menit, jam, bahkan hari, Siddharth selalu membaca buku entah dimanapun Siddharth berada. Keesokan harinya seorang wanita menghampiri Siddharth yang mana wanita itu menyukai Siddharth. Dan wanita itu juga yang di waktu kemarin habis week-week dengan Siddharth di dalam ruangan lab komputer. Radha kemudian meminta kepada Siddharth untuk mengajaknya jalan-jalan dan Radha juga mengatakan I love you. Namun di saat itu Siddharth tidak mengatakan bucin apapun melainkan Siddharth hanya ingin melakukan seperti hal yang kemarin. Radha kemudian pergi dari hadapan Siddharth karena Siddharth selalu ingin melakukan seperti itu. Sementara itu Indumati agak geli mendengarnya dan setelah itu Indumati memutuskan menghampiri Siddharth. Di saat itu Indumati semakin heran yang mana Siddharth tidak pernah merespon panggilan orang lain. Indumati kemudian menanyakan hal tersebut kepada temannya yang kebetulan saja lewat. Temannya itu kemudian mengatakan bahwa Siddharth tidak pernah merespon panggilan orang dan sepertinya memiliki gangguan mental. Siddharth juga sering sekali membaca buku-buku mengenai seks yang membuat otaknya terobsesi dan selalu ingin melakukannya. Sontak Indumati sangat takut jika ingin mendekati Siddharth lagi. Di saat Indumati sedang berada di taman dan memperhatikan Siddharth yang sedang membaca buku mengenai seks, tiba-tiba saja Siddharth menghampiri Indumati dengan pandangan yang sangat aneh. Setelah membaca buku itu, seketika pandangan Siddharth berubah ke arah seorang ibu-ibu yang sedang menyapu di halaman tersebut. Siddharth kemudian menghasut ibu-ibu itu dengan perkataan Siddharth yang mempunyai nada lurus dan membuat ibu-ibu itu mengikuti Siddharth. Indumati kemudian mengikuti mereka berdua karena ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Setelah Indumati mencari-cari ke seluruh ruangan yang berada di tingkat atas, akhirnya Indumati menemukan mereka berdua yang baru saja keluar dari sebuah toilet. Sontak Indumati langsung memarahi Siddharth karena telah berduaan di dalam kamar mandi. Mendingan Siddharth berduaan dengan seorang wanita cantik melainkan dengan ibu-ibu. Tak lama kemudian, temannya menghampiri Indumati lalu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengelak pandangan dan ajakan Siddharth. Seketika itu, Prithvi yang sangat heran sekali mendengar apa yang telah dialami oleh Siddharth, yang mana Siddharth sudah mengalami gangguan pada otaknya, yang membuat otaknya selalu ingin melakukan apapun yang telah tertera di dalam buku yang telah dibaca. Dan itu sangat bahaya sekali bagi dirinya Siddharth dan orang lain juga yang menjadi korban. Setelah itu Prithvi pergi menemui Radha yang merupakan saudara perempuan Siddharth. Karena Radha pasti lebih tahu banyak mengenai keseharian dan apa saja yang telah dilakukan Siddharth terhadap Radha. Radha kemudian mengatakan bahwa di waktu itu Siddharth berada di rumah hanya berdua dengan Radha. Di saat itu Siddharth sedang membaca buku mengenai seks yang mengisahkan dewa-dewa. Seketika itu Siddharth langsung mempraktekannya kepada Radha agar bisa membuktikan apa yang telah ia pelajari. Di awal Radha sempat takut dan kaget karena tiba-tiba saja Siddharth mengajak Radha untuk melakukan seperti itu. Namun Radha telah terpengaruh dengan perkataan Siddharth yang membuat orang lain menjadi mematuhi apa yang dikatakan oleh Siddharth. Ya akhirnya mereka berdua melakukan seks tersebut tanpa sepengetahuan ibu dan ayahnya. Dan di saat itu pun Radha sebenarnya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di sisi lain Siddharth masih saja ingin bertemu dengan Indumati. Namun Pak penjaga tidak memperbolehkan Siddharth untuk masuk karena Siddharth pasti akan melakukan sesuatu yang meresahkan orang-orang. Siddharth kemudian memaksakan untuk tetap masuk karena ingin bertemu dengan Indumati. Siddharth kemudian meneriaki Indumati dan meminta agar keluar dari ruangannya. Namun di saat itu Babu dan teman-temannya baru saja keluar dari ruangan Indumati dan Indumati juga meminta untuk mengusir Siddharth. Babu dan teman-temannya kemudian menghajar Siddharth hingga bercucuran darah karena hampir mencelakai Indumati.
Yang akhirnya Siddhartha kalah dan pingsan karena telah dihajar habis-habisan oleh Babu dan teman-temannya. Tak lama kemudian Prithvi dan Radha datang ke tempat tersebut karena mendapatkan kabar bahwa Siddhartha telah terluka dan pingsan. Setelah itu Prithvi menghampiri Indumati untuk menceritakan lebih banyak lagi mengenai Siddhartha di waktu di kampus. Indumati kemudian menceritakan yang mana di saat itu Indumati tidak mengikuti dan memperhatikan Siddhartha lagi karena sudah sangat jijik dengan apa yang telah dilakukan oleh Siddhartha. Di saat itu Pak Ramana telah mengajak Siddhartha untuk mengikuti kompetisi murid tercerdas yang akan diadakan di kampusnya itu dan ingin melihat siswa dan siswi yang memiliki kecerdasan. Karena Pak Ramana juga sering memperhatikan Siddhartha memiliki bakat terpendam dan mempunyai otak yang sangat cerdas. Beberapa hari kemudian kompetisi tersebut akhirnya dimulai dan diperlihatkan ramai sekali siswa dan siswi yang mengikuti kompetisi tersebut. Tak lama kemudian Siddhartha masuk ke dalam kompetisi tersebut yang membuat para siswa dan siswi lain menjadi terheran-heran termasuk Indumati, yang mana Siddhartha adalah lawan terberat para siswa dan siswi lainnya dalam kompetisi itu. Kompetisi itu kemudian dimulai dan hanya diberikan waktu selama 1 jam dan harus menyelesaikan semua pertanyaan itu. Tak lama kemudian waktu pun habis dan semua peserta sudah dilarang untuk menjawab pertanyaan itu kembali. Yang akhirnya Siddhartha dan Indumati memasuki final dan mendapat urutan yang paling atas, yang mana mereka berdua akan masuk ke dalam final dan harus menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh juri. Dan mereka juga harus menjawab dengan secara lisan dan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka. Siddhartha kemudian maju ke atas panggung terlebih dahulu dan mendapat giliran pertama. Di saat itu Siddhartha menjawab dan menjelaskan semua dengan apa yang telah diketahui dengan rautan wajah yang sangat datar. Seketika itu orang-orang terkagum-kagum dengan jawaban yang dilontarkan oleh Siddhartha yang sangat di luar kepala. Sehingga siswa dan siswi yang lain memberikan tepuk tangan yang sangat keras karena sangat bangga dengan Siddhartha. Indumati kemudian naik ke atas panggung dalam kondisi grogi karena setelah melihat penampilan Siddhartha yang menarik para siswa yang lain. Indumati kemudian menjawab serta menjelaskan dengan apa yang telah diketahui oleh Indumati. Dan seketika itu para siswa yang lain dan juri mengagumi jawaban Indumati yang melebihi jawaban Siddhartha. Yang akhirnya Indumati menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Sementara itu Siddhartha hampir tidak menyangka bahwa ada satu orang yang bisa mengalahkan kecerdasan Siddhartha yang memang di luar nalar. Yang mana Siddhartha menjadi frustasi atas kekalahannya. Semenjak itu Siddhartha semakin aneh dan seperti memiliki dendam terhadap Indumati. Siddhartha semakin frustasi dan semakin membenci Indumati karena telah mengambil alih kejuaraannya. Yang mana di saat di kelas teman-teman satu kelas hanya melihati Siddhartha karena tidak menyangka The King of Campus telah terkalahkan. Melainkan Indumati semakin disenangi oleh teman-teman satu kelasnya dan begitu juga Pak dosen kelasnya juga sering memuji Indumati dan tidak memuji Siddhartha lagi. Di saat itu Pak Ramana telah memutuskan bahwa si Indumati akan mendapat beasiswa dan mendapat penghargaan dari kampusnya. Sontak Siddhartha semakin terkejut dan semakin menggila setelah mendengar hal tersebut, yang membuat Siddhartha terbengong dan tidak mengatakan sepatah kata pun serta tidak beranjak dari tempat duduknya sama sekali. Dikarenakan pikiran Siddhartha sudah sangat terganggu akibat kekalahannya di waktu itu. Keesokan harinya terlihat Siddhartha masih berada di dalam kelas tersebut dan masih dalam keadaan bengong. Teman-teman Siddhartha sangat heran dengan tingkah laku Siddhartha yang semakin hari semakin aneh. Termasuk Indumati juga yang merasa agak bersalah karena telah mengalahkan Siddhartha dalam kompetisi di waktu itu. Tak lama kemudian Siddhartha tiba-tiba saja menghampiri Indumati lalu memarahinya karena Indumati telah merebut semua yang dimiliki oleh Siddhartha. Dan karena itulah Siddhartha sangat frustasi dan membenci Indumati. Indumati kemudian mencela perkataan Siddhartha yang telah mengatakan Indumati adalah perebut reputasi Siddhartha yang terpandang sebagai murid yang cerdas. Indumati kemudian mengatakan jika kau menginginkan reputasimu kembali maka ambillah dan aku tidak ingin mengganggumu lagi, ungkap Indumati. Dan setelah itu Indumati pergi dari kelas tersebut dengan perasaan sangat menyesal telah memenangkan kompetisi di waktu itu. Setelah itu Siddhartha pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Di saat itu Siddhartha telah membawa ke dalam kamarnya seorang wanita untuk diajak wik-wik agar pikiran Siddhartha semakin tenang dan menghilangkan rasa kejenuhan yang sudah terserang di dalam otaknya. Namun saat Siddhartha ingin membuka bajunya tiba-tiba wanita itu keluar dari kamarnya yang ternyata di dalam kamarnya sudah terdapat ibu-ibu yang sedang membereskan kamarnya. Sontak ibunya itu menyangka kalau putranya akan melakukan hal yang sangat memalukan itu. Siddhartha kemudian menjelaskan bahwa Siddhartha hanya menuruti nafsunya yang tidak bisa tertahankan. Ibunya kemudian mengusir Siddhartha dari rumah dan keluarganya karena ibunya tidak ingin menerima alasan apapun. Dan setelah itu Siddhartha pergi dari rumahnya karena keluarganya sepertinya tidak menyukai dirinya lagi. Siddhartha kemudian meninggalkan rumahnya tanpa membawa barang apapun, sepeser uang pun sedikit pun. Yang mana Siddhartha sangat kesusahan dan kelaparan ketika sudah berada di kota karena tidak ada yang memperdulikannya lagi. Siddhartha terpaksa mencuri makanan di landangan yang lain karena sangat kelaparan. Namun
Itu saja tidak memuaskan lapar dan dahaga yang diderita oleh Siddharth, yang akhirnya Siddharth menjadi gelandangan dan tidur di pinggir jalan bersama gelandangan yang lainnya. Siddharth juga harus kabur dari operasi Satpol PP yang ingin menangkap para gelandangan. Siddharth kemudian kabur dari incaran Satpol PP karena tidak ingin dibawa ke kantor mereka dan lebih memilih hidup di jalanan sebagai gelandangan. Dan di malam itu pun Siddharth bertemu dengan seorang pria yang tiba-tiba memberi satu hisapan rokok kepada Siddharth. Pria itu mengubah kehidupan Siddharth yang kini berantakan, namun semua itu dimulai dari Siddharth yang bisa mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik dan mengontrol emosinya. Dan seketika itu pun pria itu perlahan-lahan mendekati Siddharth dan masuk ke dalam tubuhnya Siddharth. Siddharth kemudian langsung mengingatkan memori lamanya ketika Siddharth telah melukai hati beberapa orang yang dekat dengan Siddharth, yang kini membuat Siddharth agak sedikit berbeda dan siap untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Beberapa hari kemudian Siddharth pulang ke rumahnya karena ingin membuktikan bahwa dirinya kini sudah berubah. Namun di saat itu Siddharth menabrak Babu yang di waktu itu telah menghajarnya hingga babak belur. Siddharth kemudian menghajar balik Babu untuk membalaskan karena di waktu itu telah membuat wajah Siddharth menjadi bonyok. Di saat itu ibunya Siddharth dan Radha keluar dari rumahnya karena mendengar suara ribut-ribut dari arah luar. Ibunya kemudian menghubungi ayahnya Siddharth lalu mengatakan bahwa Siddharth sudah kembali ke rumahnya kembali. Sontak ayahnya terkejut langsung pergi dari kantor dan tidak mementingkan meetingnya bersama klien lainnya. Keesokan harinya Siddharth memakai pakaian yang sangat keren karena ingin berangkat ke kampusnya, yang mana Siddharth kini secara perlahan ingin mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Di saat itu Radha sangat senang sekali karena Siddharth akhirnya ingin berubah dan tidak seperti Siddharth yang di waktu itu. Dan setelah itu mereka sarapan bersama dan nampaknya kedua orang tua Siddharth juga sudah sangat senang karena Siddharth sudah berubah, dan setelah itu Siddharth berangkat ke kampusnya. Sesampainya Siddharth di kampus, terlihat para siswa dan siswi pada terheran-heran dengan penampilan Siddharth yang berbeda termasuk Indumati. Siddharth kemudian menghampiri Indumati lalu memeluknya sebagai tanda minta maaf dengan apa yang telah diperbuatnya. Seketika itu Indumati seperti mempunyai perasaan cinta lagi terhadap Siddharth. Seiring berjalannya waktu, Siddharth nampak akrab dengan teman-temannya dan semakin rajin masuk kelas, yang mana membuat para siswa ikut senang dengan perubahan Siddharth yang kini menjadi lebih baik lagi. Di samping itu juga Siddharth semakin akrab dan harmonis hidup bersama keluarganya. Di saat itu Indumati dan seorang wanita yang di waktu itu diwik-wik Siddharth sedang menari di tengah hujan. Dan di saat itu pun Siddharth tidak sengaja lewat dan berhenti di hadapan mereka berdua. Siddharth kemudian turun dan menghampiri wanita itu lalu meminta maaf bahwasanya Siddharth tidak bisa menjadikan wanita itu sebagai kekasihnya, karena Siddharth sudah menemukan wanita yang cocok dalam kehidupan yang sudah direstui oleh kedua orang tuanya. Siddharth kemudian menarik Indumati dan mencipoknya sebagai tanda bukti bahwa Siddharth benar-benar mencintai Indumati. Siddharth kemudian mengungkapkan perasaan cintanya kepada Indumati dan melanjutkan cipokannya di tengah hujan. Namun wanita itu sepertinya sangat cemburu dengan Indumati karena sudah merebut Siddharth. Setelah itu Siddharth dan Indumati pergi berkeliling kota untuk bersenang-senang berdua. Terlihat mereka berdua sangat romantis sekali karena kini mereka berdua sudah mempunyai perasaan saling mencintai, yang mana mereka berdua menghabiskan kesenangan mereka dengan bermain di air hujan. Dan di malam harinya mereka mendaki bukit lalu bermalam di bukit tersebut, dan mereka juga sempat melakukan sebuah perwik-wikan. Keesokan harinya Siddharth mengajak Indumati untuk pergi ke rumah makan. Namun di saat itu hujan turun lumayan deras yang membuat Indumati merengek ingin mandi hujan. Yang akhirnya mereka berdua pun berjalan berdua menyusuri jalanan dan di tengah-tengah hujan. Setelah mereka berdua ganti baju, Siddharth kemudian mengajak Indumati masuk ke mobil karena Siddharth ingin menunjukkan aromaterapi yang baru saja dipasang di mobilnya. Di saat itu Siddharth memerintahkan Indumati untuk menghirupkan lalu membuang perlahan yang membuat tubuh menjadi rileks. Namun di saat itu Indumati malah sange dan langsung nyosor mulutnya Siddharth. Yang akhirnya mereka melakukan perwik-wikan lagi di dalam mobil hingga asap aromaterapi membuat kaca mobil buram. Di malam harinya Siddharth mengajak Indumati ke acara ulang tahun teman kampusnya, yang mana mereka bersenang-senang bersama, membuat game bersama dan menari-nari bersama. Di saat itu mereka telah membuat game Truth or Dare, yang di saat itu Indumati menjadi giliran. Indumati kemudian mendapat tantangan untuk mencipok Siddharth dalam waktu 3 menit. Terlihat mereka berdua sangat asik sekali melakukannya dan terbawa suasana. Namun Indumati menendang Siddharth karena ingin mengwik-wik Indumati di depan teman-temannya juga. Dan setelah itu Indumati pergi ke mobil karena sangat malu dan marah terhadap Siddharth. Siddharth kemudian mengejar Indumati lalu meminta maaf bahwasanya Siddharth telah terbawa nafsu dan tidak bisa mengendalikannya. Siddharth juga berjanji tidak akan melakukan seperti itu lagi secara berlebihan. Yang akhirnya Indumati memaafkannya. Di sisi lain ayah dan ibunya Siddharth pergi menemui dokter untuk bertanya mengenai Siddharth. Dokter itu kemudian mengatakan bahwa Siddharth mengalami gangguan mental dari sejak kecil, yang mana otaknya sudah terpengaruh dengan buku-buku yang sering dibaca dan kerap menjadi hobinya Siddharth. Namun itu semua bisa disembuhkan dengan menjalani terapi yang bisa menenangkan diri dan pikiran Siddharth.
Keesokan harinya Siddharth dan Indumati menyewa sebuah villa sebagai tempat tinggal sementara mereka, yang mana Indumati akan menjalankan terapi agar emosi Siddharth semakin berkurang dan dapat dikendalikan. Namun di saat itu Siddharth memang agak susah karena Siddharth di waktu dulu kerjaannya hanya makan dan tidur makan. Indumati kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah kekasihnya agar bisa kembali normal seperti remaja yang lainnya. Indumati mencoba melarang Siddharth agar tidak terlalu mengecup bibir Indumati selalu, agar bisa mengendalikan emosi dan juga nafsunya Siddharth yang belum bisa dikendalikan. Dan di saat itu pun Indumati ditelepon ibunya Siddharth bahwasanya mereka harus pulang karena sudah 3 hari mereka belum pulang ke rumah. Dan setelah itu mereka bergegas pulang ke rumah mereka. Di pertengahan jalan ada pengendara motor yang mengajak balapan dengan Siddharth. Di saat itu Indumati melarang Siddharth untuk melakukan balapan karena sangat berbahaya. Sementara itu Indumati juga sudah mencoba mengendalikan emosinya Siddharth agar tidak meluap. Namun di saat itu amarah Siddharth sudah tidak bisa dikendalikan lagi, yang akhirnya Siddharth melanjutkan kecepatan dan membuat pengendara motor itu tertabrak dan terjatuh menggusur jalanan aspal. Seketika itu Siddharth langsung menghampiri pengendara itu lalu menghajarnya. Dan setelah itu Siddharth memerintahkan pengendara itu untuk memperbaiki mobilnya yang rusak akibat menabrak trotoar. Di malam itu tiba-tiba saja sekelompok orang datang dan menghajar Siddharth. Terlihat Siddharth yang dihajar habis-habisan oleh orang-orang itu sampai Siddharth hampir babak belur. Beruntungnya Siddharth melawan orang-orang itu dengan ketangguhannya dan membuat orang-orang itu tumbang satu persatu. Sementara itu Indumati dilecehkan oleh salah satu orang itu di hadapan Siddharth. Namun Siddharth tidak merespon ataupun menolongnya sama sekali, melainkan masih menghajar orang itu karena emosi Siddharth sudah meluap-luap dan tidak bisa dikendalikan olehnya. Tak lama kemudian polisi itu pun datang dan mengamankan mereka semua. Di kantor polisi terlihat Siddharth dan Indumati ditahan karena polisi tidak percaya kalau mereka lah yang bersalah. Yang akhirnya Siddharth semakin emosi dan sempat menghajar satu polisi yang di sana karena tidak menerima pengakuan yang disampaikan oleh Indumati. Alhasil mereka berdua ditahan di dalam penjara sampai polisi memastikan bahwa mereka tidak bersalah. Keesokan harinya mereka dinyatakan tidak bersalah dan dikeluarkan dari dalam penjara. Di saat itu Indumati memarahi Siddharth karena tidak bisa mengendalikan emosi yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Indumati juga sangat kecewa karena Indumati sudah berusaha keras untuk mengembalikan Siddharth seperti normal kembali. Dan setelah itu Indumati pergi dari hadapan Siddharth sembari mengatakan bahwa Indumati tidak ingin bertemu lagi dengan Siddharth dan tidak ingin melihat wajahnya Siddharth lagi. Dan semenjak itulah Siddharth semakin tidak jelas dalam kehidupannya, yang mana Siddharth telah pergi kemana-mana untuk mencari Indumati karena sudah lama sekali Indumati meninggalkannya. Namun di saat itu Siddharth belum juga menemukan Indumati dimanapun tempat dan kendaraan. Alhasil Siddharth semakin frustasi dan menjadi orang gelandangan yang hidup di pinggir jalan. Siddharth juga tidak ingin pulang ke rumah sebelum bertemu dengan Indumati. Di malam itu Siddharth bertemu dengan Pripti yang kebetulan lewat di area tersebut. Pripti kemudian menghampiri Siddharth untuk menanyakan keadaan yang membuat Siddharth menjadi seperti itu. Siddharth kemudian mengatakan bahwa kini dirinya sedang frustasi karena telah ditinggalkan pergi oleh Indumati. Karena Siddharth tidak bisa mengendalikan emosi dan nafsunya yang membuat Indumati menjadi kesal dan tidak menyukainya lagi. Siddharth sangat menyesal karena gara-gara buku telah memanipulasi otaknya dan selalu melakukan apapun yang tertulis di buku tersebut. Dan tiba-tiba saja Siddharth berlari mengejar sebuah bus untuk menemukan Indumati. Setelah itu, Pripti pergi ke rumahnya Siddharth untuk memberitahu mengenai masalah tersebut. Sontak ayah dan ibunya sangat kasihan dengan Siddharth yang kini bertingkah sangat aneh sekali. Ibu dan ayahnya Siddharth kemudian mengatakan bahwa mereka akan berusaha memperbaiki Siddharth agar menjadi seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Siddharth berada di tengah-tengah jalan raya, yang mana di saat itu Siddharth telah memberhentikan sebuah mobil dan menghajar 3 pria, yang mana mereka yang telah membuat hidup Siddharth seperti ini dan kehilangan Indumati yang dicintainya. Terlihat Siddharth berteriak sekencang-kencangnya sembari memanggil Indumati. Dan tak lama kemudian Radha, ayah dan ibunya datang untuk menenangkan Siddharth yang sudah menjadi-jadi. Namun itu tidak berhasil karena Siddharth sudah seperti kerasukan iblis yang tidak bisa dikendalikan. Beruntungnya Indumati melewati jalanan tersebut lalu menghampiri keramaian itu. Indumati kemudian menghampiri Siddharth yang di saat itu berteriak memanggil-manggil Indumati. Dan seketika Siddharth langsung terdiam karena telah melihat Indumati di hadapan matanya. Namun Siddharth tiba-tiba saja mencekik Indumati dan mengatakan bahwa itu bukanlah Indumati. Siddharth masih tidak percaya kalau wanita yang di depan matanya adalah Indumati. Siddharth kemudian berlari untuk terus mencari Indumati sampai menemukan Indumati yang asli. Dan seketika itu semuanya berubah karena di saat Siddharth berlari tiba-tiba saja tertabrak sebuah mobil. Yang akhirnya Siddharth terlempar ke hadapan Indumati dalam keadaan sudah tidak bernyawa ataupun tewas. Dan setelah itu Indumati dan keluarganya Siddharth telah kehilangan seseorang yang mereka sayangi, yaitu Indumati.
karena Sidat telah meninggalkannya begitu banyak kenangan yang tidak pernah terlupakan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Sidat Roy 2024. Bagaimana keseluruhan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.